tersebar di seluruh Indonesia. Perkenalkan, nama saya Ita Nobita SPD, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Mari saksikan video aksi nyata saya pada modul 1.4 budaya positif. Saatnya meraih mimpimu, arahkan pandangan ke depan. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Ibu Kepala SMP Negeri 1 Pemulutan Selatan atau yang mewakili, yang terhormat Bapak Ibu guru dan rekan-rekan tata usaha serta seluruh warga SMP Negeri 1 Pemulutan Selatan yang berbahagia. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita pada pagi hari ini dapat berkumpul dalam acara diskusi visi dan budaya positif dalam guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Ogan Ilir, Ibu Ita Nobita SPD. Salawat serta salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, para sahabat, dan semoga kita mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, adapun susunan acara pada pagi hari ini yaitu pertama pembukaan, kedua kata sambutan dari Kepala SMP Negeri 1 Pemulutan Selatan atau yang mewakili, ketiga diskusi yang akan dipimpin oleh moderator Ibu Rela Septiani SPD, keempat refleksi dan terakhir penutup. Baiklah, langsung saja untuk membuka acara ini marilah kita sama-sama melafalkan lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu kata sambutan dari Kepala SMP Negeri 1 Pemulutan Selatan yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Siti Hajar SPD. Kepada Ibu kami persilahkan. Mohon izin ya Bapak Ibu, saya di sini mewakili Ibu Kepala Sekolah yang belum sempat hadir bersama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, acara kita hari ini adalah mengikuti aksi nyata dari Ibu Ita Nobita. Sebelumnya yang terhormat Ibu Wakil Urusan Kurikulum dan juga Ibu Wakil Urusan Kesiswaan, Bapak Ibu Guru yang kami hormati. Pada hari ini izinkan kami selaku rekan juga mewakili Ibu Kepala Sekolah dalam hal ini untuk hadir di sini dalam rangka untuk menghadiri undangan Ibu Ita Nobita SPD sebagai calon guru penggerak Angkatan 8 ya. Pada hari ini Ibu Ita akan melakukan kegiatan aksi nyata yaitu diskusi visi sekolah yang berkoneksi dengan visi calon guru penggerak. Dalam hal ini kita ketahui bahwa visi misi sekolah kita adalah bermutu. Dan pada kesempatan yang lalu Ibu Ita ini sudah berdiskusi bersama kita semua di sini mengenai visi sekolah kita, yaitu diambilnya dengan dua visi yaitu karakter dan religius. Jadi disingkat beliau dengan kata KARE. Nah, hari ini kita bersama-sama akan mengikuti diskusi ini, bagaimana aksi nyata yang sudah disampaikan dan ditayangkan oleh Ibu Ita sebagai calon guru penggerak Angkatan 8 untuk Kabupaten Ogan Ilir ya. Dan sebelumnya kami ucapkan selamat ya untuk teman-teman rekan-rekan juga yang sudah mengikuti pelatihan kemarin ya, baik sebagai
guru fungsional maupun sebagai guru P3K. Ya, semoga ke depan kita sama-sama sukses dan selalu mendapatkan berkat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dalam hal ini diskusi kita yaitu mengenai visi misi juga berhubungan dengan budaya positif yang akan dikaitkan dengan hal visi misi kita. Jadi membentuk siswa yang berkarakter dan religius, ya. Dan itu bagaimana tentang budaya positif yang akan berhubungan dengan siswa yang akan dikembangkan di sekolah kita ini. Nah, sebagai seorang calon guru penggerak yang sedang mengikuti pembelajaran guru penggerak, Ibu Ita akan bersama-sama dengan kita semua ya dan berkolaborasi dalam membentuk budaya positif, yaitu membentuk sesuai dengan perwujudan dari bermutu tadi, yaitu berkarakter dan religius. Nah, Ibu Ita hanya menekankan dua kategori visi, yaitu berkarakter dan religius. Ibu Ita mungkin akan lebih banyak lagi memberikan informasi kepada kita, bersama-sama nanti kita secara interaktif dan secara diskusi dengan cara yang lebih dalam lagi. Bersama-sama kita akan ikuti ya apa yang sudah disampaikan nanti oleh Ibu Ita. Dan terima kasih juga untuk Bapak Ibu guru yang sudah hadir memenuhi undangan Ibu Ita mewakili di sini dan juga mewakili kepala sekolah, agar kita pada hari ini mendapatkan sesuatu yang baru ya dari Ibu Ita, karena seorang guru penggerak itu harus mampu memberikan sesuatu yang atau nuansa yang baru di sekolah yang dia hadiri atau sekolah yang dia ikuti di situ. Jadi saya kira hanya itu yang dapat saya sampaikan. Ibu Ita, lebih dan kurang saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, lanjut acara selanjutnya yaitu kegiatan diskusi. Dalam diskusi nanti akan ada pemaparan dan sesi tanya jawab. Semuanya akan dipimpin oleh moderator yaitu Ibu Rela Septiani SPD. Pada Ibu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, saya sebagai moderator untuk kegiatan aksi nyata budaya positif calon guru penggerak angkatan 8 yang dikoneksikan antara visi sekolah dengan visi calon guru penggerak angkatan 8, yaitu KARE. KARE itu artinya singkatan dari berkarakter dan religius. Baiklah Bapak Ibu, langsung saja kita akan berikan kesempatan kepada Ibu Ita sebagai narasumber untuk memaparkan koneksi visi guru penggerak dengan visi sekolah, yaitu KARE. Pada Ibu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Baik, semuanya sudah semangat, kemudian juga ini sehat, alhamdulillah. Yang terhormat Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Pemulihan Selatan, Ibu Rahmansawati SPD. Yang terhormat Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Pemulihan Selatan, Bidang Kurikulum, Ibu Mirani Arsad, Sarjana Ekonomi. Yang terhormat Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, Ibu Rela Septiani SPD. Yang saya hormati Bapak Ibu guru dan staf tata usaha SMP Negeri 1 Pemulihan Selatan. Pertama-tama marilah kita sampaikan rasa puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita pada hari ini masih diberinya nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan sehingga kita dapat bertemu berkumpul di SMP Negeri 1 Pemulihan Selatan dalam acara diskusi visi calon penggerak angkatan 8 Kabupaten Ogan Ilir dan budaya positif di lingkungan sekolah SMP Negeri 1 Pemulihan Selatan Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Selawat dan salam
salam marilah kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu, di sini saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir untuk memenuhi undangan saya sebagai calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Ogan Ilir. Walaupun Bapak Ibu tidak ada jam mengajar, tapi ini saya ucapkan terima kasih atas dari kekompakan kita semua yang tidak ada jam hari ini tetap hadir untuk mengikuti acara diskusi sebagai kekompakan dari sekolah kita SMP Negeri 1 Pemulutan Selatan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dan partisipasi untuk ini datang ke acara kita pada hari ini. Baik Bapak Ibu, sebelum saya presentasi diskusi visi calon guru penggerak, ada pantun dulu. Jalan-jalan ke kota Jakarta, berkunjung ke kota tua, berhitung 1, 2, 3, diskusi segera kita mulai, kita buka. Baik Bapak Ibu, visi sekolah kita, visi dari SMP Negeri 1 Pemulutan Selatan, masih ingat apa visinya Ibu Martini? Visi kita Ya. bermutu. Iya, masih ingat bermutu. Ibu Betty Kara, apa bermutu? Singkatan dari? Berkarakter. Iya. Empati, religius, mandiri, ulet, terampil, dan unggul. Jadi visi sekolah kita bermutu, berkarakter, empati, religius, mandiri, ulet, terampil, dan unggul. Nah, dari visi sekolah kita bermutu, saya kaitkan ke visi calon guru penggerak saya. Visi saya ambil dari berkarakter dan religius. Jadi saya ambil 2. Berkarakter dan religius saya singkat dengan KARE. KARE 4 kata. Jadi berkarakter dan religius saya singkat dengan KARE 4 kata, biar kita mudah mengingatnya. Jadi visi saya dari calon guru penggerak Angkatan 8 yaitu KARE, berkarakter dan religius. Bapak Ibu, seperti kita ketahui bahwa di sekolah kita ini pendidikan agama atau juga karakternya sangat minim. Untuk itu saya tertarik mengambil visi dari KARE tersebut. Baik dari mata pelajaran PAI, jumlah jam pelajarannya sedikit, kemudian juga karena dunia digital sekarang sudah canggih, di mana tidak ada lagi perbedaan antara di kota dan di desa, tidak ada kesenjangan, baik daerah maupun jarak antara desa dan kota. Itu ini teknologi sudah canggih, sudah berkembang maju pesat. Yang namanya HP, gadget atau juga media ini elektronik yang lainnya. Jadi untuk itu saya tertarik memilih visi calon guru penggerak Angkatan 8 yaitu KARE, berkarakter dan religius. Baik Bapak Ibu, visi calon guru penggerak saya KARE, berkarakter dan religius. Keberhasilan yang pertama, jujur, disiplin, dan tanggung jawab. Nah, indikator secara sederhana dahulu. Bapak Ibu, budaya positif di SMP kita, SMP Negeri 1 Pemulutan Selatan, yaitu KARE, berkarakter dan religius. Next, Ibu Mirani. Indikator keberhasilan yang pertama jujur. Nah, jadi siswa kita berani ini
bersikap jujur, baik itu jujur tentang tindakan, perilaku. Nah, misalnya di mata pelajaran ketika Bapak Ibu melakukan diskusi kelompok kepada murid tersebut, nah murid tersebut harus jujur, tidak boleh menyontek atau mencontoh dari pekerjaan teman yang lain atau juga kelompok yang lain. Kemudian juga jujur di sini ini juga di kantin sekolah kita. Nah, ketika waktu istirahat, misalnya ke kantin Ibu Reni, misalnya makan gorengan atau pempek 5 dikatakan 2. Nah, itu sudah tidak jujur ya. Kemudian juga disiplin. Disiplin ini mematuhi peraturan yang ada di sekolah kita. Misalnya yang pertama, ini ketika sekolah datang tepat waktu. Ini pergi sekolah sebelum masuk kelas jam 7.30, berarti siswa tersebut datang jam 7 atau jam 6.30. Kemudian juga disiplin ketika mengerjakan tugas juga tepat waktu atau deadline. Tepat waktu, misalnya tugas bahasa Inggris mata pelajaran Ibu Martini, misal mengumpulkannya saat ini 1 minggu, berarti minggu depannya harus mengumpulkan. Jadi disiplin, baik itu disiplin dari kita belajar, proses pembelajaran, dan juga disiplin tingkah laku juga. Kemudian tanggung jawab. Nah, tanggung jawab baik kita sebagai pendidik atau guru dan juga siswa mempunyai sikap tanggung jawab, baik itu tanggung jawab kita dalam proses belajar, ketika dalam kelas, dan juga tanggung jawab ketika melakukan kesalahan, baik itu ucapan maupun perbuatan dan juga tingkah laku. Contohnya misal ketika istirahat, misal makan minum di kelas, tumpah atau makanan tumpah, otomatis kelas itu kotor. Jadi siswa tersebut harus tanggung jawab membersihkan kelas tersebut. Kemudian juga tanggung jawab ketika melakukan kesalahan, misalnya jam olahraga Pak Apriansa, misalnya saking asiknya pelajaran Pak Apriansa olahraga, nah siswa tersebut ini bergurau atau bercanda, misalnya sampai bajunya koyak atau kaos kakinya ini lepas. Nah, harus tanggung jawab misalnya dengan menjahit atau membenarkan pakaian olahraga tersebut. Next, Ibu Rani. Kemudian selanjutnya pembiasaan 5S. Ada yang tahu Bapak Ibu apa 5S? Ya, silakan kemudian Sri Rahayu. Senyum, sapa, salam, sopan santun. Iya, jadi pembiasaan 5S, senyum. Nah, jadi ketika kita datang ke sekolah, itu kita harus senyum. Senyum merupakan ibadah. Kalau di bahasa medisnya, kalau kesehatan itu mengendorkan urat-urat di muka kita. Jadi baik dari agama maupun dari medis, bagus senyum itu. Kemudian sapa. Nah, sapa menyapa, misalnya apa kabar, bagaimana keadaan, dan juga salam. Salam, misalnya kita siswa tersebut salaman kepada kepala sekolah, guru, ketika misalnya datang ke sekolah atau juga memasuki ruangan kelas. Siswa berbaris dulu satu persatu, yang merasa badannya kurang tinggi ke depan, yang tinggi ke belakang. Guru mata pelajaran yang di depan berdiri, kemudian siswa berbaris dengan rapi satu persatu ke kelas dengan salam kepada guru. Kemudian sopan santun. Nah, sopan santun ini baik ucapan maupun tingkah laku itu kita harus sopan santun. Jangan sampai siswa tersebut perilakunya dan ucapannya dapat menyinggung perasaan temannya dan juga guru atau juga warga sekolah di lingkungan sekitar sekolah kita. Jadi baik ucapan, tingkah laku kita harus sopan santun. Kemudian terakhir pembacaan Asmaul Husna. Pembacaan Asmaul Husna ini program yang saya akan galakkan sekarang.
Jadi pembacaan Asmaul Husna, sebelum belajar kita ini membaca Asmaul Husna dulu. Ibu Ija masih ingat Asmaul Husna? Apa? 99 nama baik bagi Allah. Iya, benar sekali. Yang indah bagi Allah. Jadi pembacaan Asmaul Husna, nama-nama baik 99 nama Allah, Ya Rahman, Ya Rahim dan sebagainya. Dari pembacaan Asmaul Husna tersebut, siswa tersebut memiliki atau mempunyai sikap berkarakter. Di antaranya yang kudus, ketika kita mengucapkan beberapa kali, kita terhindar dari penyakit hati. Penyakit hati, Bapak Ibu sudah tahu kan? Iri, dengki, hasut, dan sombong. Jadi ketika kita membaca Asmaul Husna, otomatis kita terhindar dari penyakit hati. Penyakit hati ini tidak dapat disembuhkan, walaupun ini medis sekalipun. Dari kare berkarakter dan religius. Yang pertama ingar sosun telodoh. Nah Bapak Ibu kembali lagi ke ini filosofi Ki Hajar Dewantara atau KHD. Guru di depan memberikan contoh itu contoh yang terbaik yang bersifat positif bagi murid atau bagi siswa. Yang pertama kita ini disiplin itu datang tepat waktu. Kemudian juga contoh disiplinnya pulang juga ini tepat waktu. Jangan sebelum jam pelajaran kita habis kita pulang karena kita sekolah bukannya di ini kampus atau di universitas. Jadi disiplin, datang tepat waktu, kemudian juga pulang tepat waktu. Kemudian juga memberikan contoh yang terbaik atau teladan bagi murid-muridnya, guru di buku dan di guru. Ini memberi contoh ketika kita yang 5S tadi, sapa, senyum, salam, kita sebagai guru kita salaman atau bersapa kepada atasan, kepala sekolah dan juga staf pak usaha. Jadi kita memberikan contoh kepada murid kita supaya murid kita tergerak dan juga termotivasi dari contoh yang diberikan oleh kita sebagai guru atau pendidik. Kemudian memberikan pesan moral. Nah dalam seluruh ini mata pelajaran, misalnya ini apa tuh bahasa Indonesia, saya sebagai guru mata pelajaran dari materi yang saya berikan, misalnya teks deskripsi, saya mengajak siswa ke ini belakang sekolah. Nah ketika melihat teks deskripsi pagi itu ada pesan moral yang disampaikan dari guru mata pelajaran kepada murid. Misalnya dengan melihat padi sedang menguning, apabila padi sedang menguning otomatis semakin merunduk. Jadi ada pesan-pesan moral yang disampaikan dari setiap mata pelajaran. Kemudian jujur terbuka pada kesalahan. Nah jadi ini siswa tersebut jujur mengakui kesalahannya, baik kesalahan ini bentuk ini ucapan, kemudian tingkah laku, baik ringan, sedang, atau juga berat. Ini mampu mengakuinya atau berterus terang secara jujur. Yang terakhir mengajarkan sopan santun. Nah jadi sopan santun itu dari ini akhlak, budi pekerti, sifat-sifat kejiwaan yang dimiliki seseorang berbeda dengan yang lainnya. Jadi sopan santun tersebut ketika di sekolah ini di rumah biasanya mencerminkan dari didikan orang tua di rumah. Apabila sopan santun ketika ini di lingkungan keluarga itu baik, didikan orang tuanya baik, otomatis di sekolah sopan santunnya baik. Jadi ini madrasah pertama itu di lingkungan keluarga, kemudian yang kedua sekolah dan juga lingkungan tempat tinggal atau juga pergaulan siswa tersebut. Bapak Ibu selanjutnya budaya positif. Jadi ini mungkin Bapak Ibu tidak asing lagi mendengar yang namanya budaya. Ada yang masih ingat ini budaya sama dengan? Iya benar sekali, kebiasaan atau
pembiasaan yang bersifat positif. Apakah hal-hal yang baik yang memberikan salam saat berjumpa dengan seseorang itu menurut Bapak Ibu hal-hal baik tidak? Memberikan salam ketika bertemu baik. Kemudian apakah bekerja sama membuat taman sekolah itu baik? Baik. Nah jadi misalnya di sekolah kita ada 10 rombel, setiap kelas itu mempunyai atau juga memiliki taman. Jadi ini kolaborasi antara wali kelas dan juga siswa untuk mempercantik dan memperindah taman di depan kelasnya masing-masing. Kemudian apakah belajar dengan tekun? Baik? Baik. Jadi belajar dengan tekun itu sifatnya baik. Kemudian apakah bergotong royong membersihkan halaman sekolah baik? Baik. Nah jadi ini setiap hari kita ini adakan piket halaman secara bergotong royong dari kelas 71 sampai ke kelas 93. Jadi satu hari itu 10 orang bergiliran dari hari Senin sampai ke hari Jumat. Itu datang tepat waktu. Jadi ketika kita ini di sekolah harus datang tepat waktu. Next, Ibu Berani. Kemudian tujuan menjelaskan konsep budaya positif yang berdasarkan pada konsep perubahan paradigma stimulus respon ke kategori kontrol serta nilai-nilai kebijakan universal. Nah ini nilai-nilai kebijakan universal sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, gotong royong, ini kemudian juga disiplin, tanggung jawab, mandiri, banyak ya. Kemudian menjelaskan konsep makna disiplin. Nah, jadi disiplin, apabila kita sudah disiplin, otomatis kita sudah mengikuti budaya positif. Jadi disiplin, baik disiplin diri kita, apabila diri kita tidak disiplin, kita ini adakan peraturan yang secara mengikat. Apabila kita tidak bisa mendisiplinkan diri kita. Kemudian juga keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu setiap kelas kita harus mempunyai keyakinan kelas, bukan peraturan sekolah. Kemudian hukuman dan penghargaan. Nah, terkadang kita sebagai guru ketika siswa melakukan pelanggaran atau kesalahan kita langsung menghukum tanpa kita ini sadari kita sudah melakukan hukuman, misalnya hukuman fisik dengan push up 5 kali keliling atau juga berjemur di halaman, itu juga termasuk hukuman. Dan juga penghargaan apabila misalnya siswa mendapatkan nilai yang bagus, kita memberikan apresiasi penghargaan. Atau juga ketika siswa tersebut nilai akademiknya rendah atau kurang tetapi ada nilai positifnya, misalnya ini tingkah laku, sopan santunnya bagus, itu sudah ada nilai tambah atau nilai plus. Jadi penghargaan ini tidak harus dari akademik tetapi ada karakternya juga. Kemudian 5 kebutuhan dasar manusia. Nah ini pelajaran IPS, Ibu Mirani dan Ibu Restu sudah tidak asing lagi. Kebutuhan sandang, pangan, papan, kemudian kasih sayang, banyak, kebebasan, dan juga 5 posisi kontrol guru, yaitu yang pertama posisi merasa bersalah ketika misalnya siswa melakukan kesalahan, atau juga misalnya di kelas ngantuk ya, misalnya mata pelajaran bahasa Inggris jam terakhir Ibu Martini, kan bahasa Inggris jam terakhir susah ngantuk atau ribut. Nah jadi posisi Ibu Martini sebagai guru ini seharusnya tidak langsung menghukum ustaz, tetapi ini posisikan sebagai posisi manajer, memberikan pertanyaan sabda ngantuk, apa sebabnya,
sebabnya atau juga menanyakan keyakinan mana yang kita sepakati di kelas kita. Jadi menanyakan keyakinan apabila siswa tersebut ini berbuat kesalahan baik dalam mata pelajaran atau juga tingkah lakunya. Ini presentasi dari saya, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Cukup ini di sini. Demikianlah diskusi atau juga presentasi yang dapat saya sampaikan dalam kegiatan hari ini. Saya tutup dengan pantun ya. Pembuka dari pantun, kemudian juga terakhir penutupnya pantun. Siang-siang pergi ke kota. Jangan lupa beli alpukat. Demikian diskusi kita. Semoga bisa bermanfaat. Baik Bapak Ibu, terima kasih kepada Ibu Ita sebagai narasumber untuk calon guru penggerak Angkatan ke-8. Sepertinya sudah mulai lelah, sudah hampir jam 12 ya. Mau makan siang, kita isi dulu dengan ice breaking. Ice breakingnya silakan berdiri dulu. Ya, bisa Ibu Restu dan Ibu Ita untuk bergabung ice breakingnya. Ini sudah diminta Ibu Ita, katanya jangan ice breaking hujan rintik-rintik, takut katanya banyak hujan hari ini. Oke. Ice breakingnya adalah tepuk 1, 2, 3. Tepuk 1, 2, 3. Oke. Kalau saya bilang tepuk 1, ya, tepuk 1 berarti tepuknya 1. Tepuk 2, tepuk 3. Oke, sudah ngerti ya. Tepuk 1 saya berikan ke depan. Jadi yang bertiga itu tepuknya 1. Tepuk 2. Oh ya, tepuk 2 dan tepuk 3. Oke? 1, 2, 3. Berarti belum kompak. Coba perhatikan tunjuk saya ya. Oke. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Oke. Mulai. Siap ya. Lihat konsentrasi. Kalau yang tepuknya yang benar-benar bagus, nanti dapat door prize. Dapat door prize ya. Oke, mulai. Kalau benar ini, kalau salah tidak dapat, jangan salahkan Ibu Ita. Oke, silakan Ibu Ita pilih yang mana? Ibu Hadidah dan Ibu Miranis, ini Ibu Martinis ya.
dipaparkan oleh Ibu Ita budaya positif yang ada di sekolah kita. Contohnya apa Ibu? Contohnya, misalnya kita mencontohkan dari kita berjalan dari pintu gerbang, melihat ada sampah, maka anak kita akan kita suruh membuang sampah, tapi tidak itu Ibu. Tetapi kita dahulu yang memungut sampah, baru kita menyuruh kepada anak kita. Itu menurut saya. Terima kasih. Iya. Bagaimana kita? Iya, benar sekali. Jadi jangan kita langsung menyuruh siswa, itu kembali ke diri ini. Iya, kita kasih ingat langsung keluarga guru di depan memberikan contoh yang terbaik dari keluarga. Baik Ibu Ita, dan prize-nya langsung. Oke, terima kasih. Sekarang lanjut di bawah. Ya. Silakan Mimin duduk. Iya. Sekarang Bu Adija, berhubung ini guru mata pelajaran KAI, budaya positif yang di sekolah kita apa saja yang nilai religiusnya atau keagamaannya? Baiklah. Ya, terima kasih. Budaya positif yang berhubungan dengan religius, ketika kita datang ke sekolah, bertemu dengan guru, bertemu dengan tata usaha, dan datang guru kita ke kepala sekolah, kita menyapa, mengucapkan salam dan bersalaman. Sehingga setelah kita melakukan itu, siswa akan meniru kita, melihat kita, karena kita tadi sudah memberikan contoh. Terus datang dengan senyuman, assalamualaikum, dan kita bersalaman. Ya, tepat waktu juga itu merupakan budaya positif. Semakin lama semakin berubah Ibu Vera, ya. Ya, ada perubahan semuanya. Ya, terima kasih. Itu saja. Bagaimana kita jawabannya tidak? Jadi kebiasaan bersih ini 5M ya. Senyum, sapa, salam, sopan, santun. Benar. Ya, silakan kita. Oke. Terima kasih. Sudah mulai bersemangat kalau sudah dikasih dorong. Bella, kita sudah melakukan ice breaking, ada baiknya kita langsung diskusi tanya jawab. Iya. Oke, tanya jawab. Baik Bapak Ibu, tadi sudah selesai ice breaking, ada yang sudah dapat door prize. Sepertinya Ibu Martini sangat bahagia hari ini ya, dapat door prize. Baik, hari ini adalah sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab nanti langsung saya pandu. Bapak Ibu yang ingin bertanya masalah kare tadi, langsung saja nanti akan dijawab langsung oleh Ibu Ita Nobita. Silakan siapa yang mau bertanya. Oke, Ibu Tina. Ya, silakan Ibu Tina. Terima kasih untuk kesempatannya. Terima kasih pada moderator. Langsung saja kepada Ibu Ita, saya ingin bertanya masalah kare tadi. Yang pertanyaannya adalah mengapa di sekolah kita harus menerapkan keyakinan kelas, bukan peraturan sekolah? Itu saja. Terima kasih. Baik, Ibu Tina menanyakan masalah keyakinan kelas. Kenapa keyakinan kelas itu diterapkan bukan peraturan sekolah seperti itu? Oke, langsung disimpan dulu ya pertanyaannya. Mungkin ada satu lagi, ya, Bu Rani. Ibu Rani, ya silakan Bu Rani. Ya baiklah. Pertama terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Di sini saya ingin bertanya kepada Ibu Ita sebagai ibu calon penggerak. Di sini tadi visi Ibu Ita yaitu kare ya, berkarakter dan religius. Di situ ada
terdapat indikator keberhasilan tadi ada 5, jujur, disiplin, bertanggung jawab, pembacaan Asmaul Husna, dan kebiasaan 5S. Di sini yang saya ingin tanyakan, langkah-langkah bagaimana yang harus dilakukan agar indikator atau visi dari Ibu sebagai calon guru penggerak itu dapat tercapai. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Rani. Pertanyaannya, langkah-langkahnya Ibu Tan, langkah-langkah dari strategi ya, langkah-langkah untuk calon guru penggerak dalam melaksanakan budaya kare tadi. Ya, langsung saja Ibu Ita dijawab pertanyaan pertama dan pertanyaan kedua. Terima kasih Ibu Pina, pertanyaannya sangat menarik. Mengapa di sekolah kita di SMP Negeri 1 Pemulutan Selatan menerapkan keyakinan kelas bukan peraturan sekolah ya? Karena ini keyakinan kelas itu ini mempunyai atau memiliki sifatnya dua arah. Jadi antara siswa dan guru itu ada ini pikiran atau juga pandangan atau juga pendapat ketika ini mengadakan keyakinan kelas tersebut. Jadi dua arah. Berbeda dengan peraturan sekolah. Peraturan sekolah ini satu arah, sifatnya mengikat. Jadi keyakinan kelas, misalnya keyakinan kelas Ibu Pina kelas 72, misalnya diskusi dulu kepada ini murid kelas 72. Nah, sebelum kita ini belajar ini di tahun pelajaran 2023-2024, kita harus sepakati dulu keyakinan kelas kita. Misal keyakinan kelas Ibu Pina orangnya muridnya misalnya orang 32. Nah, dari 32 tersebut murid memberikan pikiran atau pendapatnya untuk ini apa saja keyakinan kelas dari kelas 72 tersebut. Misalnya yang pertama, poin pertama, disiplin, datang tepat waktu, kemudian juga tanggung jawab, membersihkan kelas dan lingkungan sekolah, gotong royong, misal, dan juga misalnya ini apa tuh, menjalankan peraturan yang di kelas tersebut atau juga keyakinan kelas tersebut. Misalnya kalau hari Jumat membaca ini Yasin bersama atau juga mengikuti sholat zuhur berjamaah. Jadi keyakinan kelas, tiap kelas itu ini diusahakan ada. Jadi keyakinan kelas itu sifatnya dua arah antara murid dan juga guru atau juga warga sekolah. Berbeda dengan ini peraturan sekolah. Peraturan sekolah satu arah dan juga sifatnya mengikat. Terima kasih. Pertanyaan yang kedua, pertanyaan Ibu Rani ya. Dari indikator keberhasilan, langkah-langkah atau strategi apa yang harus diterapkan agar tercapai? Yang pertama, ini dari kegiatan kare, kita ambil yang religius. Saya selaku pembina OSIS di SMP Negeri 1 Pemulutan Selatan bekerja sama dengan pengurus OSIS di bidang kerohanian dan juga guru mata pelajaran pendidikan agama Islam Ibu Siti Khadijah SPDI dan pertahanan. Yang pertama saya ini berkoordinasi dulu, memberikan ini tahu untuk ini kare tersebut dan juga kolaborasi dengan guru mata pelajaran KAI dan juga pengurus OSIS bidang keagamaan. Nah, jadi di sini saya sudah ini mencoba untuk mempraktekkan kegiatan ini religius tersebut yang pengurus OSIS-nya Hairunisa. Alhamdulillah Hairunisa sudah hafal 99 Asmaul Husna nama Allah. Nah, jadi tinggal isi Hairunisa mengimplementasikannya ke teman-teman di kelas dan juga di setiap ini hari Jumat kita membaca Asmaul Husna, nama-nama yang baik ini, nama-nama Allah. Nah, jadi dari pengurus OSIS dulu ini bidang keagamaan, kemudian juga di kelas dan juga di sekolah di setiap hari Jumat pada minggu pertama dan minggu ketiga. Pemaparan dari Ibu Ita dan jawabannya tadi, bagaimana Ibu Rani dan Ibu Pina? Apakah sudah jelas dari penjelasan Ibu Ita tadi atau mungkin ada
sesuatu yang memang belum jelas? Cukup, sudah jelas ya? Ibu Rani? Sudah. Oke, satu lagi pertanyaannya, siapa yang mau bertanya? Oke, langsung saja Ibu Peti Pera. Silakan. Terima kasih kepada moderator sudah memberi kesempatan saya untuk bertanya. Saya ingin bertanya kepada calon guru penggerak. Tadi ada 5 kebutuhan dasar manusia yang akan saya tanyakan, bagaimana jika ada salah satu yang tidak terpenuhi. Ada 2 pertanyaan ya. Yang kedua, peraturan sekolah sifatnya mengikat, berarti harus dituruti. Pertanyaannya, apakah peraturan sekolah itu bisa dibuat kesepakatan? Oke, itu saja. Terima kasih. Terima kasih Bu Peti Pera. Langsung saja dijawab oleh calon guru penggerak angkatan 8 Ibu Rita. Silakan Ibu Rita. Terima kasih kepada Ibu Peti Pera. 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, jadi dari 5 kebutuhan dasar manusia tersebut, apabila kebutuhan dasar manusia itu tidak terpenuhi, di sini murid. Nah, jadi murid tersebut ini secara maksimal, baik dari dia ini dalam pembelajaran, contohnya misalnya kebutuhan dasar yang ini, yang kasih sayang, kebutuhan dasar kasih sayang yang orang tuanya broken home ya, broken home, yang perceraian, ini ibunya menikah lagi, kemudian juga ini bapaknya menikah lagi, dia tinggal di nenek. Nah, jadi otomatis kasih sayang dari kedua orang tua tidak didapatkan, dia mendapatkan kasih sayang dari ini neneknya tersebut. Dan juga ini kebutuhan dasar yang pangan ya, ini pakaian, rumah, kemudian juga uang. Apabila ini kebutuhan ini pangan tersebut tidak terpenuhi, otomatis siswa tersebut ini ada kendala baik dalam kegiatan belajar atau juga kegiatan-kegiatan yang lainnya. Jadi harus ini terpenuhi dari 5 kebutuhan dasar manusia tersebut. Terus yang pertanyaan kedua, ini mengapa keyakinan kelas tidak peraturan sekolah ini, dan juga ini apakah peraturan sekolah dapat dijadikan keyakinan kelas. Nah, jadi peraturan sekolah ini sifatnya mengikat satu arah, berbeda dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini sifatnya 2 arah, antara ini murid dan warga sekolah tersebut, guru dan juga wali kelas. Jadi ada kesepakatan dulu. Apa saja kesepakatan kelas? Misalnya disiplin, tanggung jawab, jujur misalnya. Jadi ada kesepakatan. Tetapi kalau ini peraturan sekolah itu sifatnya bersifat umum. Contohnya misalnya di kelas di ruang belajar kita 10 rombel. Nah, mungkin berbeda ini keyakinan kelas Ibu Martini dan Ibu Peti Pera atau Ibu Pina, berbeda keyakinan kelasnya. Mungkin Ibu Martini ada 7 keyakinan kelasnya, sementara Ibu Peti Pera ada 10, atau juga Ibu Hadijah lebih spesifik lagi, mencakup ini secara sederhana ada 5. Nah, jadi keyakinan kelas itu sesuai dengan kesepakatan kelas. Kalau peraturan ini sekolah itu sifatnya umum menyeluruh. Pertanyaan kedua dari Bu Peti Pera, ini apakah peraturan sekolah bisa menjadi keyakinan kelas? Menurut kita di sini ya bisa Ibu Peti Pera, sebab dari peraturan sekolah tersebut ini penjabaran ke keyakinan kelas ya, bersifat umum ke yang bersifat khusus, setiap kelas masing-masing ada keyakinan kelas. Lebih mendalam lagi. Jadi sebelum kita ini menerima siswa baru, ini kelas 7, yang pastinya itu ada peraturan sekolah ya. Peraturan sekolah misalnya ada 15 poin. Misal, jadi dari peraturan sekolah dijabarkan lagi ke keyakinan kelas. Pemaparannya bagaimana dengan Ibu Peti Pera? Sudah jelas? Sudah jelas. Tidak enak kalau tidak dapat
Ibu Ita ya di penanyanya ya. Jadi yang bertanya tadi diberikan kesempatan ke depan yang bertanya. Siapa saja yang bertanya tadi? Ibu Tina, Ibu Peti Tera, dan Ibu Rani, silakan dapat request dari Ibu Ita. Ya, terserah Bu yang mana yang suka-suka Ibu ya. Kalau cek biasanya. Ada 3 penanya Ibu Ita. Silakan Ibu Ita untuk diberikan door prize-nya. Jangan lupa difoto. Ya, terima kasih. Silakan Ibu. Nah, apresiasi Ibu Ita ya kepada teman-teman dapat door prize kapan lagi ya. Iya, terima kasih. Semoga Ibu Ita sukses dan teman-teman juga. Baik, Bapak Ibu terima kasih. Akan kami beri kesempatan lagi untuk bertanya. Ada yang ingin bertanya Bapak Ibu silakan. Iya, Ibu Dian Parara. Silakan Ibu Dian. Siap Ibu Dian. Saya dapat angkot. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya ingin bertanya kepada Ibu Ita Labita. Tadi Ibu menjelaskan di bagian budaya positif. Nah, di situ ada kata-kata segitiga restitusi. Mohon Bu penjelasannya apa sih yang dimaksud dengan segitiga restitusi? Terima kasih. Baik, bagus sekali pertanyaannya. Apa itu Ibu segitiga restitusi? Jadi ada ayat Bu kan ini dengan segitiga restitusi bisa dijelaskan. Kita kembang dulu pertanyaan Ibu Dian Parara. Ada lagi yang ingin bertanya? Oh iya, langsung di sampingnya Ibu Dian Sri Rahayu. Sepertinya excited sekali ya. Silakan Ibu. Dari visi Ibu berkarakter religius, indikator keberhasilannya seperti apa? Indikator keberhasilannya seperti apa? Baik, indikator keberhasilan dari KARE Bu ya. Ya, indikator keberhasilan KARE. Satu lagi mungkin ada. Ya, langsung Ibu Siti Hajir, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari penjabaran Ibu Ita Labita tadi ada 5 posisi kontrol yang harus dimiliki oleh seorang guru ya sebagai pendidik, yaitu posisinya sebagai penghukum, terus merasa bersalah, teman, pemantau, dan juga manajer. Nah, yang menjadi pertanyaan kami untuk Ibu Ita Labita, posisi kita sebagai seorang guru layaknya itu menurut Ibu Ita apa yang tepat dan layak kita miliki sebagai di antara 5 posisi tersebut. Demikian pertanyaan kami. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Ibu Siti Hajir. Ada 5 posisi kontrol yang ada dari guru. Kira-kira dari kelima itu apakah mau diambil semua atau mungkin ada yang paling tepat untuk kita gunakan? Oke, Ibu Ita bisa langsung dipaparkan atau dijelaskan? Iya, dari pertanyaan Ibu, silakan. Pertanyaan dari ini dulu. Yang pertama atau yang ini? Berurutan Ibu Ita? Berurutan. Baik, pertanyaan dari Ibu Dian Parera ya. Pertanyaan yang sangat menarik. Mungkin di antara Bapak Ibu asing didengar ya segitiga restitusi ya. Jadi dari kegiatan pembelajaran, proses belajar mengajar, siswa itu beraneka ragam, baik itu tingkah laku,
ini perbuatan dan juga kesalahan-kesalahan yang dilakukan selama kita dalam belajar. Nah, contohnya ya Bu Dian, misalnya siswa ngantuk atau berkelahi atau mencoret baju teman. Nah, itu kita ajak dulu murid tersebut yang pertama menstabilkan identitas yang salah. Nah, jadi dari kesalahan siswa tersebut kita berikan pertanyaan mengapa dia melakukan kesalahan tersebut. Kemudian juga yang kedua, validasi tindakan yang salah dari kejadian tersebut atau kesalahan siswa tersebut. Kita menanyakan anak-anak atau juga misalnya si Siti, apakah tindakan yang kalian lakukan ini sudah benar? Ya, kalian mencoret buku misalnya si Abdul atau juga mencoret baju atau juga ini penesan kancing bajunya lepas. Nah, jadi kita itu jangan langsung memberikan hukuman, kita validasi tindakan yang salah, sehingga dari validasi tindakan salah timbullah tindakan yang bersifat positif dari identitas gagal menuju ke identitas berhasil. Kemudian juga yang ketiga terakhir, menanyakan keyakinan kelas. Nah, ketika misalnya ada kesalahan, kita berikan contoh. Contohnya misalnya sekarang ini lagi bullying ya. Ini mengejek teman. Ini contohnya saja di kelas saya, misalnya ada kebutuhan khusus Abdul Haris. Ketika temannya misalnya si Krisna membuli si Abdul Haris tersebut nangis, misalnya mengadu dengan guru mata pelajaran, atau saya sebagai wali kelas, saya panggil dulu si Krisna tersebut dengan memberikan pertanyaan keyakinan kelas kepadanya. Ini Krisna, kalian membuli dari Abdul Haris yang apakah kalian sudah meyakini keyakinan yang kita kali? Nah, misalnya keyakinan kelas kita kurang menghargai setelah Ibu Dian Dirahayu ya, ini sangat menarik juga. Ini gambar keberhasilan dari Kare. Yang pertama itu jujur, kedua tanggung jawab, disiplin dan juga pembiasaan 5S, dan mengikuti kegiatan religius seperti sholat zuhur berjamaah dipandu oleh guru ini mata pelajaran PAI dan juga berkolaborasi ini wali kelas masing-masing, itu sudah ada jadwalnya. Kemudian juga kegiatan kita ini bidang keagamaan pada hari Jumat setiap minggu pertama dan minggu ketiga dipandu oleh pengurus OSIS bidang kerohanian Khairul Islam. Terus pertanyaan yang dari Ibu Siti Hajar, posisi kontrol. Nah, kita sebagai pendidik atau guru ini mempunyai 5 posisi kontrol. Yang pertama, posisi merasa bersalah. Nah, jadi ketika murid melakukan kesalahan atau juga tindakan baik ucapan atau perbuatan itu, jangan kita langsung menghardika atau menghukum ya. Misalnya push up kamu 7 kali keliling, atau misalnya jongkok. Nah, itu posisi misalnya menghukum, menghardik atau menunjuk-nunjuk secara kasar. Nah, otomatis murid itu merasa tersinggung. Yang kedua, posisi merasa bersalah. Nah, jadi ketika siswa melakukan kesalahan, misal contohnya mata pelajaran misalnya Ibu Mirani IPS, saat Ibu Mirani mengajar ada siswanya yang ngantuk, misalnya samsir alam ya, dengan karakter yang berbeda-beda. Misalnya Ibu Mirani mengajar kelas 8, 2, jumlahnya 32, nah otomatis karakternya berbeda-beda. Nah, jadi dari Ibu Mirani menjelaskan atau juga ada tugas, latihan atau catatan, siswa tersebut ngobrol dari Ibu. Nah, Ibu Mirani mengatakan ke murid, ada 2 orang misalnya
biasa. Nah, ini sampai Allah, masalah biasa. Kamu kan melakukan kesalahan. Apakah kamu tidak kasihan dengan ibu? Nanti ibu dimarah oleh kepala sekolah, ibu Anis. Ya, nah seperti itu. Nadanya lembut tapi menyakitkan hati murid. Terus yang kedua, posisi teman. Nah, posisi teman ketika murid ada kesalahan, kita sebagai guru memposisikan sebagai teman dengan kalimat yang lembut. Ayo Lana, ini kalian kan ini apa jagoan ibu atau ini apa tuh? Jagoan ibu. Pasti kalian bisa ini apa tuh memperbaikinya. Yang datang terlambat menjadi pagi, datang tepat waktu, yang kurang belajar menjadi termotivasi belajar. Tetapi posisi kontrol teman ini apa tuh ada ketergantungan, mempunyai motivasi ekstrinsik. Jadi ada ketergantungan dari seseorang, yaitu guru atau juga ini kerabat. Terus yang terakhir ya, posisi manajer. Nah, jadi kita sebagai guru dari 5 posisi kontrol tersebut kita harus memiliki posisi manajer. Posisi manajer, posisi yang paling tepat. Ini kita sebagai guru atau juga pendidik. Ketika siswa melakukan kesalahan, baik di di luar sekolah ataupun di dalam kelas, dalam proses kita belajar mengajar, kita lebih tepatnya posisi manajer dengan menanyakan apakah ini perbuatan yang kalian lakukan itu sudah benar atau salah, sehingga mengakibatkan misalnya ketersinggungan, atau juga menanyakan keyakinan kelas mana yang sudah kita sepakati. Misalnya ini contohnya ketika pelajaran olahraga, siswa tersebut ini asik berolahraga, kancing bajunya 3 lepas. Nah, dari posisi ini guru tersebut, nah kita berikan arahan atau juga ini pertanyaan, apakah keyakinan kelas kita sudah kita sepakati? Sudah Bu, misalnya saya harus tanggung jawab dengan membenarkan kancing baju tersebut atau menjahitkan. Atau juga contoh-contoh banyak yang lain sesuai dengan mata pelajaran kita masing-masing. Jadi apakah pemaparan dari Ibu Ita tadi sudah jelas atau belum? Mungkin ada yang ingin ditambahkan atau mungkin ada yang memang kurang jelas, silakan Ibu. Ibu Dian Karera, Ibu Dian Sri Rahayu, dan Ibu Siti Hajir, bagaimana? Ibu Dian Darat sudah jelas. Ibu Hajir, bagaimana Ibu Hajir? Ya, kami terima kasih ya untuk penjelasan Ibu Ita tadi mengenai 5 posisi kontrol yang harus dimiliki guru. Pertanyaan kami tadi adalah yang paling tepat. Jadi dari apa yang Ibu Ita sampaikan, artinya Ibu Ita mengatakan bahwa posisi manajer yang paling tepat ya. Kalau begitu ya, terima kasih Bu atas penjelasannya. Baik, terima kasih Bu Siti Hajir. Jadi benar bahwa 5 kontrol, posisi kontrol itu ada pada setiap guru dan pernah kita lakukan Bapak Ibu ya. Tapi yang paling tepat adalah posisi manajernya. Betul Ibu Ita? Iya. Terima kasih untuk pertanyaan 3 pertanyaan tadi, akan menginspirasi. Ada dapat progres lagi. Silakan pertanyaan-pertanyaan tadi ya, excited sekali. Sudah disiapkan. Dari pertanyaan silakan dibuka siapa saja tadi yang mendapatkan door prize. Ibu Siti Hajir dan Ibu Dian Sri Rahayu. Terima kasih sudah datang. Silakan dibagikan door prize. Yang bertanya langsung dapat door prize. Ya. Nah, itu Ya. Ya. Warna suka. Yang 3 dapat. Iya.
Ibu. Kita kasih lagi satu pertanyaan. Ya, siapa yang mau tanya ini? Oh, langsung saja Pak Apri. Apri mau tanya langsung. Silakan Pak Apri. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Bu, di sini yang ingin saya tanyakan, saya kan sebagai guru olahraga. Nah, pada saat sedang olahraga, ada salah satu siswa itu yang terlambat. Terus saya kasih hukuman push up atau squat jump 10 kali. Nah, hukuman tersebut itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Ya, cuma itu. Oke, terima kasih Pak Apri. Yang ditanyakan hukuman atau konsekuensi apabila murid tadi tidak ikut olahraga, Pak? Iya, lambat tidak ikut olahraga dikasih hukuman. Lari selesaikan 7 keliling gitu. Termasuk hukuman atau konsekuensi. Oke, silakan langsung dijawab Ibu Ita. Terima kasih kepada Bapak Apriansa, ya, ini guru mata pelajaran pendidikan olahraga yang Bapak Apriansa tanyakan. Ketika ini pelajaran olahraga di lapangan, misalnya ini Bapak Apriansa sudah mengajar, ini keliling lapangan sudah pemanasan. Ada beberapa murid ya yang datangnya terlambat dengan tergesa-gesa. Nah, Bapak Apriansa tersebut menyuruh siswa beberapa orang tersebut suruh push up atau juga keliling lapangan, misalnya 5 kali keliling lapangan, termasuk hukuman atau konsekuensi. Nah, itu termasuk apa kira-kira Bapak itu? Konsekuensi. Iya, benar sekali Bu Mirani. Konsekuensi sebab mata pelajaran pendidikan olahraga ini berhubungan dengan kekuatan fisik ya, berbeda dari kita mata pelajaran yang lain. Jadi ketika Pak Apriansa menyuruh keliling lapangan atau push up 10 kali itu termasuk konsekuensi karena berhubungan dengan fisik mata pelajaran olahraga. Iya, terima kasih kepada Ibu Mirani. Terima kasih untuk pemaparan dari Ibu Ita atas penjelasan hukuman atau konsekuensi. Baik, sesi terakhir kita ada puisi atau puisi. Siapa yang bisa tolong bantu untuk membacakan puisi? Oh iya, sudah siap-siap sepertinya Ibu Mirani dan Pak Kavi. Ya, silakan. Kolaborasi dengan pendidikan seni. Diri aku. Berdiri. Ya, ini rekam pula yang dia membacakan. Ya. Satu, dua, tiga. Nah, Aku melihat Indonesia. Ya. Jikalau aku berdiri di pantai liar, aku mendengar lautan Hindia bergelora, membanting di pantai liar itu. Aku mendengar lagu Saja Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak lagi melihat batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebon, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan Pamfur Palaran, bukan lagi Pamfur Palaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Orsio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Orsio, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia.
Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa yang matanya bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, aku bukan melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antusias sekali dari kuis yang dibacakan oleh Ibu Mirani dan berkolaborasi dengan Kakak Fitri bukan yang sangat meriah. Judul puisinya adalah Aku Melihat Indonesia. Sebelumnya Ibu kita memberikan door prize-nya, tolong diberi apa makna dari puisi tersebut. Terima kasih kepada Ibu Mirani dan Bapak Kahfi ya membacakan puisi secara kolaborasi. Tepat sekali Bapak Kahfi jurusan pendidikan seni ya. Dari puisi yang berjudul Aku Melihat Indonesia karya sang proklamator Bapak Soekarno ya. Dari visi-visi tersebut bahwa di negara kita ini berjumlah 38 provinsi yang beraneka ragam, suku, ras, agama, dan juga kebudayaan. Dari puisi tersebut ada makna yang disampaikan oleh penyair, oleh sang proklamator Bapak Soekarno kepada kita pembaca bahwa kita warga negara Indonesia itu memiliki visi yang sama. Jadi tidak lagi melihat yang dari daerah Maluku atau juga daerah Papua atau juga daerah ini Sumatera atau juga daerah Jawa, kita tetap sama satu visi. Indonesia. Ya. Sama. Iya. Slogan kita Bhinneka Tunggal Ika ya. Walaupun berbeda tapi tetap satu tujuan. Baik Bapak Ibu, tidak lengkap sudah bertanya, sudah membacakan puisi tapi tidak dapat door prize seperti yang lain. Kita kasih door prize dulu Bapak Ibu ya. Silakan Pak Apri, Ibu Mirani dan Pak Kapi untuk maju ke depan. Berikan kepada Pak Apri dulu penanya Ibu. Iya. Iya, kedua Pak Kapi. Terakhir dengan Ibu Mirani Arsa. Baik, silakan. Baik Bapak Ibu, dengan berlanjutnya pembagian door prize tadi berakhir pula kegiatan diskusi kita hari ini. Langsung saja kami kembalikan kepada MC-nya. Pada Ibu Restu kami persilakan. Baiklah, terima kasih Ibu Moderator, Ibu Rela Setiani SPD. Itulah tadi rangkaian diskusi kita pada pagi hari ini mengenai visi guru penggerak kita SPD tentang siswa yang berkarakter dan religius yang diambil dari visi misi sekolah kita bermutu. Dan Ibu kita telah menyebarkan budaya positif berupa disiplin positif, 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, serta segitiga restitusi. Baiklah, saya akhiri, marilah kita tutup bersama-sama acara ini dengan melafalkan lafal hamdalah. Mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan, pada Tuhan kami mohon ampun. Saya akhiri, billahi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia, video aksi nyata saya pada modul 1.4 budaya positif. Semoga bermanfaat, bergerak menggerakkan. Salam guru gerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.